lagi minggu ini bersama Katri dan Karen. Karen Di gayanya sini. yang Oke. Apa kabarnya Karen? Baik? Baik, sehat? Iya. Sehat. Nah, untuk adik-adik di rumah kabarnya gimana? Sehat juga? Kalau sehat, diberkati nggak Karen? Diberkati. Diberkati. Kalau sehat dan diberkati, kita mau jawab salam dan shalom kita hari ini dengan satu gerakan. Apa kabarnya? Sehat dan diberkati. Sekali lagi, apa kabarnya adik-adik semua? Sehat dan diberkati. Amin. Kiranya semua diberkati oleh Tuhan dengan apa? Kesehatan dan kekuatan. Amin. Papa mama sehat beneran di rumah? Sehat. Sehat. Adik-adik juga semoga keluarganya semua sehat di rumah. Sekalipun saat ini kita masih harus di rumah saja ibadahnya, jangan patah semangat, harus tetap semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan pun tidak pernah putus asa untuk memberkati kita. Karena Tuhan pun tidak pernah lelah untuk memberkati kita. Oleh karena itu, mari sekarang kita mau gerakan tubuh kita mau menyanyi buat Tuhan, kasih-Nya, kuasanya tidak berubah selama-lamanya. Kita mau puji Dia. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah berubah selama-lamanya dan kasih setianya selalu ada setiap hari. Karen hari ini bisa makan? Bisa. Karen hari ini bisa bernapas? Bisa. Gratis? Gratis. Gratis. Kita bersyukur untuk anugerah yang Tuhan beri dan kita mau bersyukur dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah, kesehatan, kekuatan, dan nafas yang Tuhan beri dengan cuma-cuma. Kami sudah memuji Tuhan, dan kami mau beribadah kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan. Amin. 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 Wah, hari ini di depan kita ada minuman rasa jeruk dan teh. Karen pilih mana? Jeruk aja deh, tadi aku udah minum teh. Oh gitu, oke. Katri punya jeruk, Karen pilih jeruk. Jadi Katri pilih teh aja ya. Untuk yang berpuasa, mohon maaf, kami minum dulu. Untuk yang tidak berpuasa, di rumah kalau ada teh, mari kita bersulang untuk minum teh dan minum jeruk. Bersulang. Minum dulu ya, haus nih. Tehnya manis. Enak? Enak. Oke. Nah, Karen pernah sulap nggak? Sini aja. Enggak. Katri mau tunjukin sulap ya. Sulap yang simple aja. Mau lihat? Mau lihat? Adik-adik juga mau lihat di rumah? Nah, kalau mau lihat, perhatikan ya. Katri punya spidol. Apa ini? Spidol. Dan Katri mau tulis spidol di sini. Oke. Lihat. Oke. Lihat ya, Karen? Ya. Katri mau tulis di sini.
Tunggu ya. Lalu Katri juga mau coret di sini. Oke. Tapi Katri hapus yang di sini. Oke. Oke, Katri hapus. Dan Bim, salah Bim. Tolong bantu hapus dong. Oke. Pindah kemana? Bisa pindah nggak? Nggak tahu deh, aku belum pernah. Se. Wow. Keren. Lihat, pindah ke sini. Percaya? Percaya aja kalau Karen-nya. Mau coba lagi? Enggak ada. Enggak. Cukup? Nah, cukup. Cukup. Oke. Nah, ini cuman trik. Mau bagi tipsnya nanti? Oke, tapi nanti ya. Tapi nanti habis sekolah minggu ya. Oke. Oke. Nah, sekarang tadi Katri udah minum teh. Karen minum Jus jeruk. Ya, rasa jeruk. Nah, sekarang Katri mau coba eksperimen. Ini karena udah diminum, kita buka yang belum diminum aja ya. Katri mau ubah teh ini menjadi air jeruk. Percaya? Belum pernah coba sih. Belum pernah coba? Oke, adik-adik percaya Katri bisa ubah teh ini yang tadi Katri minum. Ini nanti Katri mau minum lagi, oke? Yang ini ubah jadi jeruk. Oke? Karen saksinya. Oke. Simsalabim. Katri siapkan kosong. Simsalabim. Karen boleh tuang. Lagi. Oke. Terus. Stop. Oke. Tehnya berubah jadi jeruk. Mau minum? Enggak. Yakin? Sama loh tuh. Sama loh. Enggak minum. Oke, Katri aja yang minum ya. Oke. Tapi nanti aja lah. Nanti aja. Nah, teh bisa jadi jeruk. Ini seperti kisah di Alkitab. Waktu itu ada satu kejadian di mana air juga jadi berubah. Kalau tadi ini teh jadi jeruk. Nah, teh jadi jeruk. Lihat. Sekarang kita punya 2 teh dan 2 air jeruk. Tinggal diminum, dipilih nanti ya. Oke. Nah, coba Karen ingat nggak kisah di Alkitab yang juga menceritakan tentang perubahan air. Waktu apa? Pesta di Kanaan? Pesta di Kana. Apa jadi apa? Ikan goreng jadi tempe? Bukan. Dari air biasa jadi anggur yang terbaik. Wow, tahu nggak di mana ayatnya? Lupa. Mari adik-adik kita buka kisah tentang pesta di Kana. Kita ambil Alkitab kita baca di Yohanes. Mana? Coba buka Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ayat 1 sampai 11. Oke. Sudah ketemu? Kita akan baca bergantian ya, Ren? Oke. Katri akan baca judulnya dan ayat 1, lalu kita bergantian. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isi 2-3 gayung. 2-3 buyung. Oke. Ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang
Cedoklah. Cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyediakan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa sekali lagi, Katri yang pimpin doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan mengingatkan kami tentang kuasa Tuhan yang begitu besar. Ajar kami mengerti ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami siap sama-sama belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Di sini air jadi anggur. Kalau tadi air teh jadi air jeruk. Tapi ini juga ada tipsnya. Nanti Katri ajarin habis video ini ya. Dan setelah kita bisa ibadah kembali di gereja, Katri juga mau sama-sama ajarin trik barusan ke adik-adik di sekolah minggu di ibadah normal seperti biasanya saat kita sudah ketemu. Tadi Katri juga sudah kasih trik. Nah, di dunia ini banyak sekali trik-trik yang sepertinya mengelabui mata. Tadi Karen tahu nggak caranya? Katri kan bikin tangan, garis tangan satu di sini. Pas Katri buat di sini, terus Katri hapus yang di sini, set, ternyata garisnya jadi ada dua. Jadi dua. Oke, Katri mau hapus lagi ya? Oke. Buat nanti ajarin sama Karen ya di sini ya. Oke. Nah, di dunia ini banyak sekali trik dan itu tidak sebenar-benar terjadi. Tapi Tuhan Yesus dengan kuasanya itu tidak ada trik-trik, tidak ada tipu-tipu. Itu murni karena Tuhan memang berkuasa mengubah air jadi anggur. Tapi hari ini kita mau belajar bahwasanya Tuhan melakukan mujizatnya, Tuhan menyatakan kuasanya itu tidak seperti celing bim salah bim langsung jadi. Kayak Katri tadi ya, tulis di sini garis di sini satu, bikin di sini satu, dihapus, pindah. Atau kayak tadi Katri ambil teh, terus ambil botol kosong, dituang, celing salah bim, jadi berubah. Air tehnya jadi jeruk, ya kan? Nah, waktu itu Tuhan Yesus bukan memberikan hal yang palsu atau bohong-bohong, tapi benar-benar sampai orang lain memuji mempelainya. Mempelai itu apa? Yang lagi nikahan, ya kan ya? Laki-laki yang sedang menikah itu dipuji. Bilang apa tadi? Orang-orang biasanya kasih yang bagus, nanti pas sudah terakhir kasih yang buruk. Tapi dari awal sampai terakhir pestanya hampir selesai, anggur yang keluar anggur yang baik. Padahal di belakang Ibu Yesus pelayan-pelayan lagi deg-deg. Aduh, airnya kurang. Coba kalau Karen punya pesta ulang tahun, ternyata minumannya habis padahal tamunya masih banyak. Deg-degan nggak? Bukan deg-degan lagi, kayaknya rasanya udah bingung banget gitu. Bingung ya. Makanan, tamunya masih banyak datang bawa kado, pengen ngucapin selamat ulang tahun, pengen ngikutin jamuan, ternyata makanannya habis. Panik ya? Panik. Pasti langsung hubungi delivery mana nih, Pizza Hut, Hokben atau mana gitu kan ya. Itu pun nggak langsung cepat, nggak langsung ditelepon langsung datang. Tapi Tuhan Yesus waktu itu menunjukkan kuasanya. Sekalipun kita mau baca lagi ya di ayat yang kelima, Tuhan Yesus bilang apa? Coba Karen boleh baca. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Oh maaf, di ayat sebelumnya ayat 4 Katri yang baca ya. Oke.
Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tuhan Yesus bilang ke ibunya, ke mamahnya, "Mau apa, mama? Waktuku belum tiba." Maksudnya waktuku belum tiba untuk memberikan mujizat itu. Tapi dengan iman dan kepercayaannya Ibu Yesus bilang ke pelayan-pelayannya apa? Apapun yang Tuhan Yesus bilang, lakukan. Pelayan-pelayannya nurut nggak? Iya. Nurut. Hari ini kita mau belajar. Tuhan Yesus bisa menyatakan kuasanya. Pasti menyatakan kuasanya. Menyembuhkan kita yang sakit, menolong kita yang kesusahan, apalagi Ram? Mengobati kita yang terluka, menghibur kita yang sedih. Kamu pernah dihibur saat sedih? Pernah. Dengan cara apa? Kayak waktu dulu nih, jadi waktu itu aku lagi kesel gitu kan, terus habis itu aku nangis, terus habis itu tiba-tiba ada laba-laba kayak muter-muter gitu, terus bikin aku ketawa. Nah, Tuhan Yesus bisa datangkan apapun, laba-laba kecil, itsy bitsy spider ya, laba-laba kecil yang muter-muter itu bisa menghibur Karen yang waktu itu sedih. Tuhan Yesus bisa datangkan apapun. Dan tapi Tuhan Yesus melakukan mujizatnya bukan seperti para pesulap yang bim salah bim abrakadabra, bukan. Tuhan Yesus menyatakan kuasanya juga ketika kita anak-anaknya atau yang meminta mujizat itu melakukan tugasnya. Coba kalau pelayan-pelayan tadi atau ibu tadi gak bilang ke pelayan-pelayannya, apapun yang diminta Tuhan Yesus buat, lakukan aja. Nah, kalau ibunya gak bilang seperti itu, kalau pelayan-pelayannya gak nyiapin tempayan-tempayan, ketika Tuhan Yesus mau melakukan mujizat, jadi gak? Gak jadi kan? Karena gak ada tempayannya, gak siap. Tuhan Yesus bisa memberikan kepintaran buat kita, buat Karen. Tapi kalau Karennya nggak belajar, bisa pinter nggak? Enggak kan? Enggak. Tuhan Yesus bisa datangkan kesembuhan waktu Karen sakit. Tapi kalau Karennya nggak mau minum obat, nggak mau makan, nggak mau istirahat, maunya begadang, terus main handphone, bisa nggak? Enggak. Sama seperti pelayan-pelayan tadi, kalau pelayan tadi tidak menyiapkan tempayan, Tuhan Yesus juga mujizat air jadi anggurnya mau ditaruh di mana? Ya kan? Hari ini kita mau belajar bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ya, segala sesuatu ada waktunya. Tuhan tidak langsung celing 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 celing. Sembuh, pinter, cantik. Nggak langsung begitu, tapi menunggu kesiapan dan melihat kesungguhan hatinya Karen dan adik-adik di rumah untuk benar-benar mengharapkan dan menerima mujizat daripada Tuhan. Amin. Siapa yang siap menerima mujizat dari Tuhan? Siapa yang mau sungguh-sungguh berdoa meminta mujizat dari Tuhan? Oke, semoga adik-adik di rumah juga sungguh-sungguh mau meminta mujizat dengan apa? Mempersiapkan diri. Tuhan menjalankan mujizatnya, kita juga menjalankan tugas kita untuk menyatakan iman percaya kita. Kalau kita mau menikmati mujizat Tuhan, kalau kita mau melihat kuasa Tuhan bekerja, kita juga harus siap untuk menerima itu. Siapkan diri, siapkan hati kita. Siapkan apa yang jadi bagian kita yang Tuhan perintahkan. Nah, hari ini kita sudah belajar apa, Karen? Tuhan melakukan mujizat ketika kita siap. Tuhan melakukan mujizat ketika siap dan sungguh-sungguh berharap. Oke, kita mau buka ayat hafalan kita pada hari ini dalam Mazmur 33 ayat 15. Mazmur 33 ayat 15. Mazmur 33. Oke.
Mazmur 33 ayat 15. 15. Kita Oke. baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 33 ayat 15. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Dia yang membentuk hati mereka sekalian dan memperhatikan segala pekerjaan mereka. Oke? Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Mazmur 33 ayat 15. Dia yang membentuk hati mereka sekalian dan yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Oke, semoga ini jadi pedoman kita bahwa Tuhan memperhatikan pekerjaan kita. Tuhan memperhatikan hati kita, apakah hati kita sungguh-sungguh mau menerima mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, atau tidak. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengerjakan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan ini selain jadi ayat hafalan, juga kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sungguh-sungguh mengasihi orang tua kita dengan tidak membantah. Sungguh-sungguh mengasihi orang tua dan sekeliling kita dengan membantu pekerjaan papa mama di rumah. Contoh, bantuin nyapu, terus cuci piring, terus beresin kamar. Dan benar-benar mengerjakan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa sih tugas kita sebagai anak Tuhan? Berdoa. Baca firman Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan bekerja memperhatikan kita dan kuasanya bisa kita peroleh. Amin. Kita mau naikkan satu pujian sebelum berdoa dan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita naikkan pujian Bapa Engkau Baik. Engkau baik. Katakan sekali lagi. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi, Bapa Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Mari angkat tangan kita. Aku memuji-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kuasa-Mu yang tidak pernah berubah. Ajar kami Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan hati kami, dan sungguh-sungguh memperhatikan pekerjaan kami untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah Papa Mama kami, keluarga kami, bangsa Indonesia kami, agar lekas pulih dari virus corona. Terima kasih Tuhan. Kami nantikan Kuasa-Mu
kuasa-Mu dan mujizat-Mu. dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus kami kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, saat ini kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan dan bahkan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya untuk adik-adik kelas kecil, Katri minta, karena tadi kita merubah air jadi anggur, di rumah minta tolong Cece atau Mama atau Kakak Koko untuk buatkan gambar anggur dan adik-adik boleh mewarnai di situ. Katri akan berikan tutorial membuat gambar anggur yang bisa diwarnai dengan sesimpel mungkin. Ini dia videonya. Sudah selesai? Kita sudah selesai beribadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Dadah.